kami dari Komisi 2 menjaga olahraga belajar di mari akan kami sarankan. Gedung Aquatic Jakabaring adalah fasilitas olahraga air yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Fasilitas ini menjadi salah satu bagian penting dalam kompleks olahraga Jakabaring yang dikenal karena menjadi tuan rumah sejumlah kompetensi olahraga saat Asia Games 2018. Fasilitas utama di Gedung Aquatic Jakabaring meliputi kolam renang Olimpiade yang memenuhi standar internasional dan dilengkapi dengan tempat duduk penonton. Kolam renang ini digunakan untuk berbagai cabang olahraga air seperti renang, loncat indah, dan polo air, serta menjadi tempat berlangsungnya kompetensi-kompetensi internasional. Selain itu, gedung ini juga memiliki fasilitas pendukung seperti ruang ganti, ruang persiapan atlet, ruang medis, dan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan acara olahraga air. Gedung Aquatic Jakabaring menjadi salah satu aset penting dalam upaya pengembangan dan promosi olahraga air di Indonesia. Gedung Aquatic Jakabaring juga menjadikan bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan infrastruktur olahraga dan menjadi tuan rumah acara olahraga besar seperti Asia Games, sehingga dapat mendukung perkembangan olahraga dan pariwisata di wilayah tersebut. Gedung Aquatic Jakabaring merupakan salah satu fasilitas olahraga air utama di Indonesia. Terletak di Palembang, Sumatera Selatan, fasilitas ini memiliki berbagai fasilitas dan fungsinya, termasuk yaitu kolam renang Olimpiade, kolam renang utama dengan standar Olimpiade yang digunakan untuk berbagai kompetensi dan acara olahraga air tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, kolam olahraga dalam ruangan. Kolam olahraga dalam ruangan yang dapat digunakan sepanjang tahun untuk pelatihan, kompetensi, dan kegiatan relasi. Berikutnya, fasilitas pemandian utama. Selain fasilitas kompetitif, ada fasilitas pemandian umum untuk masyarakat yang ingin berenang atau bersantai. Selanjutnya, ruang ganti, yaitu fasilitas ini mencakupi ruang ganti loker dan area untuk berganti pakaian sebelum dan setelah berenang. Fungsi dari Gedung Aquatic Jakabaring adalah sebagai tempat untuk mengadakan kompetisi olahraga air tingkat nasional dan internasional seperti berenang, polo air, dan renang indah. Selain itu, fasilitas ini juga digunakan untuk rekreasi masyarakat umum, pelatihan atlet, dan sebagai pusat promosi gaya hidup sehat melalui berenang. Hal ini juga dapat meningkatkan pariwisata dan ekonomi daerah dengan menarik wisatawan dan penyelenggara acara olahraga. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sektor akuatik di Jakabaring dan wilayah lainnya. Beberapa peran utama pemerintah dalam pembangunan sektor akuatik di Jakabaring adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendanaan. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat memberikan pendanaan yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur akuatik seperti pembangunan kolam renang Olimpiade, lapangan polo air, fasilitas rekreasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Dana ini diperlukan untuk membangun dan memelihara fasilitas olahraga air yang modern dan berkualitas. Kemudian yang kedua, ada perencanaan dan regulasi. Pemerintah memiliki peran dalam perencanaan dan pengaturan sektor akuatik. Ini termasuk menetapkan regulasi dan standar keamanan untuk fasilitas, mengawasi perizinan, dan mengembangkan rencana pengembangan jangka panjang untuk sektor ini. Yang ketiga, pengelolaan acara olahraga. Pemerintah daerah atau nasional dapat menjadi penyelenggara acara olahraga air seperti kejuaraan nasional atau internasional. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang ada sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk acara tersebut. Kemudian yang keempat, ada pengembangan talenta. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pengembangan atlet dan pelatihan di sektor akuatik. Ini bisa melibatkan penyediaan pelatihan, fasilitas pelatihan, dan dukungan keuangan untuk atlet muda yang berpotensi. Kemudian yang kelima, ada promosi pariwisata. Pemerintah juga memiliki peran dalam mempromosikan sektor akuatik sebagai atraksi pariwisata dengan menggelar kompetisi dan acara olahraga air yang menarik. Mereka dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Kemudian yang terakhir, ada pemeliharaan dan perawatan. Pemerintah juga harus berperan dalam pemeliharaan dan perawatan
peningkatan fasilitas akuatik agar tetap beroperasi dengan baik. Ini mencakup perbaikan rutin, perawatan kolam renang, dan pemenuhan standar keamanan. Melalui berbagai peran ini, pemerintah dapat mendukung pengembangan sektor akuatik di Jakabaring, meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga air, dan mempromosikan olahraga air serta pariwisata di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya, pengembangan bidang akuatik, khususnya di Palembang, dapat memiliki beragam dampak positif terhadap masyarakat setempat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peluang kerja. Pembangunan dan pengoperasian fasilitas akuatik seperti kolam renang, taman air, dan pusat olahraga air dapat menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat, termasuk pelatih, staf administrasi, dan petugas keamanan. Yang kedua, peningkatan pariwisata. Fasilitas akuatik yang modern dan menarik dapat menjadi daya tarik pariwisata. Ini dapat mengundang kunjungan wisatawan yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan lokal melalui sektor pariwisata. Ketiga, aktivitas rekreasi. Masyarakat Palembang akan memiliki akses lebih baik ke fasilitas olahraga air untuk kegiatan rekreasi dan kebugaran. Ini dapat membantu mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif di antara penduduk setempat. Yang keempat, pengembangan bakat. Dengan adanya fasilitas akuatik yang canggih, akan ada lebih banyak kesempatan lagi bagi anak-anak dan remaja Palembang untuk mengembangkan bakat dalam olahraga air seperti renang, polo air, dan loncat indah. Yang kelima, peningkatan prestasi olahraga. Dengan fasilitas olahraga air yang berkualitas, Palembang dapat menjadi tempat pelatihan bagi atlet-atlet berbakat. Hal ini dapat meningkatkan prestasi olahraga air di tingkat nasional dan internasional. Yang keenam, dampak sosial. Fasilitas akuatik juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ini dapat memperkuat ikatan sosial dan komunitas. Yang ketujuh atau yang terakhir, edukasi tentang lingkungan air. Akuarium dan fasilitas terkait dapat menjadi alat edukasi yang berharga tentang kehidupan air dan konservasi lingkungan. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem air. Namun, pengembangan sektor akuatik juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial negatif yang mungkin terjadi, seperti penggunaan air yang berlebihan, limbah, atau masalah keamanan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan yang baik sangat penting untuk memaksimalkan manfaat positif sambil mengurangi dampak negatifnya. Pengembangan sektor akuatik di Jakabaring dapat menciptakan efek domino yang dapat mempengaruhi masyarakat sekitar dalam berbagai cara. Yang pertama, peningkatan pariwisata. Fasilitas olahraga air yang berkualitas dapat menarik lebih banyak wisatawan ke wilayah tersebut. Ini dapat mengakibatkan peningkatan bisnis di sekitarnya, termasuk hotel, restoran, dan toko souvenir. Ini juga dapat menciptakan pekerjaan di sektor pariwisata. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Dengan adanya fasilitas akuatik yang canggih, ada potensi yang peningkatan bisnis lokal. Ini mencakup penjualan peralatan renang, penyediaan pelayanan pendukung seperti penyewaan pakaian renang, dan usaha kecil lainnya termasuk yang terkait dengan sektor akuatik. Peningkatan kualitas hidup. Masyarakat setempat dapat menikmati manfaat fasilitas olahraga air untuk rekreasi dan kebugaran. Ini dapat mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di antara penduduk setempat. Berikutnya, pengembangan bakat lokal. Pengembangan fasilitas akuatik dapat memberikan peluang bagi penduduk setempat untuk mengembangkan bakat dalam olahraga air. Ini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mewakili wilayah tersebut dalam berbagai kompetisi. Berikutnya, pengembangan infrastruktur. Untuk pendukung fasilitas akuatik, infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya mungkin perlu ditingkatkan. Ini dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir, peningkatan kesadaran lingkungan. Jika terdapat elemen edukasi lingkungan di fasilitas akuatik, masyarakat setempat dapat menjadi lebih sadar tentang perlindungan lingkungan air dan keberlanjutan. Namun, perlu diingat bahwa pengembangan ini juga dapat memunculkan tantangan seperti peningkatan lalu lintas, masalah lingkungan seperti penggunaan air yang berlebihan, dan ketegangan sosial jika tidak ada manfaat yang merata. Oleh karena itu, penting untuk mengelola perkembangan sektor akuatik dengan bijak dan memperhatikan dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat sekitar.